kabur kali ini. Anak Anda pasti pernah mengompol kan? Ternyata kebiasaan mengompol yang terjadi pada anak bisa disebabkan oleh banyak hal loh. Takut pergi ke toilet saat di malam hari, kebanyakan minum, stres, bahkan gejala amandel. Wah, amandel bikin ngompol. Kok bisa ya? Berdasarkan penelitian yang dilakukan, anak-anak yang memiliki amandel yang besar dan kelenjar gondok yang membengkak cenderung mengalami gangguan pernafasan pada saat tidur. Inilah yang bisa menyebabkan anak mengompol di malam hari. Katanya sih, bisa berhenti apabila amandel mereka diambil. Oke, ini kayaknya ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Karena kalau Mbak Ivi sendiri sebenarnya anaknya udah pernah operasi amandel ya? Belum. Oh, yang pernah operasi siapa? Belum. Aku yang udah pernah operasi. Dirimu yang operasi. Iya, operasi amandel. Kalau anak belum operasi tapi baru ketahuan aja ada amandelnya. Tunggu. Gitu baru ketahuan kemarin bulan lalu. Oh iya, dengan statement ketahuan ada amandel, bukannya setiap manusia memang ada amandelnya ya? Iya, tapi ada yang nggak tahu nih dokternya, tapi ada yang jadi radang atau bengkak, besar, membesar gitu sama nggak membesar. Setahu aku ya. Sama radang tenggorokan tuh beda gejalanya? Kalau gejala mungkin sama, kalau gejala sama, tapi terlihat bentuknya secara fisik gitu ya, itu beda. Maksudnya kalau aku ngelihatnya kayak misalnya radang tenggorokan tuh nggak tahu deh nih ya gitu, misalnya kayak merah gitu. Nah kalau ya sebenarnya amandelnya juga bengkak juga sih sebetulnya gitu, cuman. Tapi ketahuan amandel karena dibawa ke dokter. Iya, dan amandelnya membengkak dan merah pas di bagian amandelnya itu. Dan hampir menutupi lubang mungkin ya, Iya. saking besarnya ya. Iya. Nah, Iya. ini kita bergeser sedikit ke amandel. Karena tadi sebelum iklan, dari amandel kemudian ternyata leukemia. Kemudian ini gara-gara amandel sering ngompol. Daripada bikin orang tua parno, mendingan diklarifikasi dulu nih dok. Gimana nih dok? Ya, seperti yang tadi dinyatakan bahwa itu hubungannya secara tidak langsung, jauh sekali ya. Tapi kalau yang leukemia ini perlu digarisbawahi, mungkin itu tidak demikian rupa. Sangka amandel jadi leukemia, mungkin dia pernah datang dengan amandel, gejala-gejala leukemianya baru ongoing proses. Tapi sebenarnya nggak ada korelasi sekali Iya, lagi ya, nggak ada. gara-gara amandel jadi leukemia. Jadi mungkin emang sempat amandel juga gitu Dia udah ya. amandel, katanya dokter amandel yang diingat yang awalnya, padahal baru ongoing proses. Iya. Gejala Memang jelasnya sudah ada mungkin setelah sebulan baru muncul gejala-gejala itu, tapi dia tidak diperiksakan. Iya. Diperiksakan udah telat, menyatakan bahwa dulu udah diperiksakan amandel, padahal perlu periksa ulang kan. Itu sama kayak kasus saya, dulu periksa radang 4 hari. Ternyata Tipes. Itu emang sebenarnya nggak ada hubungannya kan dok ya? Nggak, beda organ. Radang sama tipes beda kan ya? tapi apa mungkin jangan-jangan emang punya dua-duanya, emang sakit radang, kemudian Bisa sakit tipes. Iya. Bisa juga. Itu kan bisa saling tumpang tindih, karena gejalanya kan demam, nyeri perut juga bisa, muntah juga bisa, gejala-gejala radang tenggorokan Oh, seperti itu. radang tenggorokan itu nyari perut juga bisa? Bisa, pada anak terutama nyeri perut, muntah. gitu. Banyak kan yang anak datang, dok ini suka pegang sakit perutnya, demam. Kita tidak bisa serta-merta bilang itu ada gangguan pencernaan. Karena gejala dari radang tenggorokan, terutama viral itu bisa demam, nyeri perut, dan disertai muntah. Oh gitu, kenapa pernah ngalamin ya? Soalnya tadi langsung nunjuk-nunjuk, langsung ngomong ke Bang Narji, aku jadi pernah ngalamin. Iya, waktu itu ini si abang sakit perut. Si abang sakit perut, saya yang radang. Bapak kompak banget sama anaknya, gimana ceritanya? Gak mau kalah sama anaknya. Nah terus bener nggak kalau yang tadi tuh, gara-gara amandel jadi sering ngompol? Ya nggak berhubungan secara langsung. Nggak ada Sebetulnya hubungan ya iya, sebenarnya. nggak ada amandel di mana, ngompol di mana. Iya makanya. Tetapi tadi kan di pernyataan tadi diiringi dengan pernyataan sering minum terlalu banyak, tidur toilet training yang gagal, banyak sebab sekali, jadi tidak bisa kita hubungkan secara langsung. Kalau dihubungkan secara langsung ntar agak sesat dan orang berbondong-bondong takut pengen diambil amandelnya nanti. Oke. Nah tadi belum dijawab tuh, Ya, yang mana? membedakan radang tenggorokan, virus, sama bakteri. Bakteri, iya. Ya, ini butuh expert ya yang menilai sebetulnya, tetapi ada suatu scoring yang agak simple yang digunakan para dokter yang telah dilakukan penelitian untuk membedakan ini penyebabnya infeksi virus atau bakteri. Ya. Pertama biasanya yang bakteri, Bakteri. demam lebih dari 38. Demam lebih 38. Lebih 8 derajat Celcius. Yang kedua ada amandel yang besar, tonsil yang besar ya, amandel atau tonsil membesar. Oke. Tiga, pembesaran ada kelenjar getah bening yang ada di sini yang sudah benjol-benjol ya kan. Yang keempat tidak batuk, biasanya bakteri malah tidak batuk. Yang kelima umur, 3 sampai 14 tahun itu
biasanya jarang skornya 0 atau jarang disebabkan oleh bakteri. Nanti kita skor nilainya berapa, kalau nilainya besar kemungkinan ke arah bakteri. Kalau skornya kecil ke arah virus, dan kalau virus tidak usah diterapi antibiotik. Nah, di gambar juga dari tadi pemirsa bisa lihat ya bagaimana kalau infeksi bakteri memang lebih banyak ya apanya tuh indikasi-indikasinya, Ciri-cirinya ya. ciri-cirinya seperti itu. Lebih berat lah gitu. Iya, pasti lebih Kalau berat. bakteri itu lebih berat ya kayaknya. Benar. Ya nggak sih Perlu dokter? terapi antibiotik. Maksudnya Berarti- kayak nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus anaknya mungkin lemes banget secara gejala gitu kan ya. Terus ya nggak sih dokter? Iya nggak sih dokter, tapi nggak apa-apa kadang-kadang kan sebagai seorang ibu karena anak kita pernah sakit jadi kita punya pengalaman. Iya. Tapi berarti yang perlu digarisbawahi adalah ketika misalnya panasnya nggak sembuh-sembuh, jangan serta-merta kasih antibiotik. Mendingan ke dokter dulu, make sure memang perlu, baru dikasih. Iya. Oke, kita sekarang akan bermain. Games yes or no. Ini ada macam-macam makanan penyebab sakit tenggorokan. Tinggal dijawab yes or no. Dokter jangan jawab dulu, biar mereka semua jawab dulu. Setelah itu dokter yang akan mengklarifikasi yes or no. Oke? Pakai. Macam-macam makanan penyebab sakit tenggorokan. Yang pertama rambutan, yes or no? No. Tetap ada jawab yes Ada ya. yang yes. Rambutannya nggak sama pohonnya kan? Itu bukan bikin sakit Oh tenggorokan. yes, banyak loh di belakang. Oke, baik. Oke. Es krim? Yes, masih ada yang yes. Gorengan? Gorengan? Yes. Mulai ragu, Yes Ivi, semua mulai di sini. ragu, tetap Yes no. semua? No. Makanan ber-MSG? Yes. Yes semua. Coklat? Coklat? No. No. Kompak loh ya, RT sini kompak loh ya. Oke. Permen? No. Katanya. Karena dia suka. Di sini ya semua. Ini ada koordinatornya kayak di sini ya. Terakhir kerupuk. Yes or no? Penyebab radang. Yes. Yes or no? Oke, Mbak Ivi dari tadi banyakkan no-nya ya daripada yes. Apakah kamu sudah termasuki paham yang makanan tidak ada korelasi langsung atau karena apa? Ya karena seperti tadi dijelaskan oleh dokter, kayaknya aku langsung terbuka gitu loh segala Oh, wawasannya ya. pemahaman dalam kehidupan ini. Oke. Aku mengerti esensi apa sih. Nggak gitu. Nggak kayaknya tuh aku rasanya paham bahwa semua itu tergantung apakah makanan tersebut itu diproduksi secara tepat. Secara Gitu, kayak sehat atau tidak? Iya. Oke. Kayak tadi MSG aku bilang yes, mungkin karena MSG itu kan biar bagaimanapun kan bahan kimia gitu-gitu dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kayak gorengan, kalau kita mungkin sekali goreng saja gitu mungkin saja tepat. Tapi mungkin sekali goreng terus ada orang yang batuk-batuk gitu jadi baru sekali goreng terus ditaruh kayak gitu, gitu prot gitu kan. Iya. Sakit Ya juga kan? jadinya ya. Kita makan sakit juga. Jadi maksudnya- Ketahuan nih. Ketahuan apa, Pak? Orang Jakarta. Kenapa? Batiknya Ahok gitu. Wah kampanye ya. Hei aku kampanye nih berarti. Nanti kita akan dengar jawaban dokter seperti apa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Kulihat awan sepuluh